Letak kerajaan. Kerajaan Pontianak ini berdiri pada tahun 1771 yang lokasinya berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pendiri kerajaan Pontianak adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan putra dari Habib Hussein Al-Qadri. Habib Hussein Al-Qadri adalah salah satu ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kesultanan Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771. Pendirinya adalah seorang putra ulama keturunan Arab Hadramaut dari kerajaan Mempawah yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pendirian Kesultanan Pontianak ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dari rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintah ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak. Kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Kadriah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh William Adin Brown dan Paul, kemudian digantikan oleh Walker Marcus Stuart yang bertindak sebagai residen Van Borneo, Western Afdeling. Dengan kedudukan di Pontianak, semula Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing dari Eropa itu. Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk tanah 1000 agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintah residen Head of Oosteraffeling Van Borneo, kepala daerah keresidenan Borneo Barat, dan asisten presiden Head of Oosteraffeling Van Pontianak. Selanjutnya Syarif Qasim Al-Qadri 1808-1819 naik menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Di bawah kekuasaan Sultan Syarif Qasim, Sultanan Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan kerajaan Belanda dan kemudian kerajaan Inggris sejak tahun 1811. Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Utsman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami pada 1821 dan perluasan Istana Kadriah pada tahun 1855. Pada April 1855, Sultan Syarif Utsman meletakkan jabatannya sebagai Sultan dan kemudian wafat pada 1860. Anak tertua Sultan Syarif Utsman, Syarif Hamid Al-Qadri, kemudian dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 12 April 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid wafat pada 1872, putra tertuanya Syarif Yusuf Al-Qadri naik tahta setelah beberapa bulan ayah Anandanya wafat. Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintah. Ia lebih aktif dalam bidang keagamaan, sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Beberapa peninggalan Kerajaan Pontianak. 1. Keraton Kadariah. Salah satu peninggalan paling menonjol dari Kerajaan Pontianak adalah Keraton Kadariah. Bangunan ini merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal Raja-Raja Pontianak. Dibangun dengan arsitektur khas Melayu, Keraton Kadariah masih berdiri kokoh dan memancarkan keagungan masa lalu. 2. Masjid Abdurrahman. Masjid Abdurrahman juga dikenal sebagai Masjid Jami di Pontianak. Adalah masjid tertua di kota ini. Dibangun oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771. Masjid ini tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sekaligus tempat bersejarah yang membanggakan. 3. Makam kerajaan. Makam kerajaan seperti makam Al-Qadri dan makam Syarif Hamid Al-Qadri menjadi saksi bisu perjalanan waktu, tempat peristirahatan terakhir para penguasa Pontianak ini, juga menjadi titik refleksi bagi masyarakat tentang peran penting membentuk kota ini. 4. Istana Kadriah. Istana ini dulunya menjadi tempat tinggal resmi Raja-Raja Pontianak. Meskipun telah mengalami berbagai renovasi, istana ini masih menyimpan jejak sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Peninggalan Kerajaan Pontianak adalah bukti jelas akan kekayaan budaya dan sejarah kota ini. Masyarakat Pontianak memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga, melestarikan, dan mengapresiasi warisan budaya ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seketika seiring kedatangan bala tentara kasar Jepang ke Pontianak pada tahun 1942. Pada 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan Melayu di Kalimantan Barat.
Pihak Jepang sebenarnya sudah mencurigai bahwa di Kalimantan Barat terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas kaum cendekiawan, para bangsawan, raja, sultan, tokoh masyarakat, orang-orang Tionghoa, dan para pejabat. Sehingga mereka berinisiatif untuk menghancurkan mereka dengan penangkapan-penangkapan. Penangkapan-penangkapan tersebut terjadi antara September 1943 dan awal 1944. Tak hanya melakukan penangkapan-penangkapan, Jepang juga melakukan penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap ribuan penduduk Pontianak dan sekitarnya. Pada 28 Juni 1944, Jepang menghabisi Sultan Syarif Muhammad beserta beberapa anggota keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak. Nasib sama juga menimpa para raja dan sultan lain, serta masyarakat di Kalimantan Barat. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor. Pembunuhan Sultan Syarif Muhammad dan tindakan semena-mena Jepang inilah yang menjadi salah satu faktor utama runtuhnya sumber daya manusia di Borneo Barat. Jenazah Sultan Syarif Muhammad baru ditemukan pada 1946 oleh putranya yang bernama Syarif Hamid Al-Qadri. Syarif Hamid bisa selamat dari genosida itu karena tidak sedang berada di Pontianak. Saat itu, ia sedang menjadi tawanan perang Jepang di Batavia sejak 1942 dan bebas pada 1945. Sultan Pontianak berakhir pada generasi ke-8, tepatnya pada saat pemerintahan Sultan Hamid II pada 29 Oktober 1945. Syarif Hamid dinobatkan sebagai Sultan yang dikenal sebagai Sultan Hamid II. Saat itu bertepatan dengan tahun proklamasi Indonesia. Ia memprakarsikan Kesultanan Pontianak di Kesultanan-Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan BRIS. Saat itulah kekuasaan berpindah ke NKRI dan Sultan Hamid II menjadi Presiden Negara Kalimantan Barat pada 1947 sampai 1950. Dia juga merupakan perancang lambang negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.